Dari jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali pada podcast Munas 5 JSIT Indonesia. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau, Ustadz Zainal, selaku Wakil Ketua Kegiatan Munas 5 JSIT Indonesia. Untuk itu, monggo Ustadz mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jamal atas waktunya, kesempatannya kepada kami. Nama saya Zainal Abidin, saya dari Boyolali dan saya Korda Solo 2 di Kepengurusan JSIT Wilayah Jawa Tengah. Dan di tahun 2021 ini dapat amanah dari JSIT Pusat khususnya untuk menjadi Wakil Ketua Panitia Munas JSIT Indonesia. Begitu. Mudah-mudahan nanti saya bersama dengan Ustadz Sigit, beliau Ustadz Sigit Sayantoro selaku Ketua Panitianya, di kesempatan ini mewakilkan kami untuk bisa hadir dalam kegiatan podcast 5 JSIT Indonesia ini. Masya Allah. Gitu. Berarti ini langsung ya kita akan ngobrol-ngobrol tentang Munas 5 JSIT Indonesia. Siap. Untuk mohon maaf nih Ustadz, Munas itu sendiri dilaksanakan kapan kira-kira Ustadz? Oke. Jadi begini, agenda Musyawarah Nasional Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia itu agenda rutin 5 tahunan. Jadi begitu. 5 tahunan. Sebelumnya di tahun 2017 kita Munas yang keempat JSIT Indonesia berada di Lombok, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan di tahun 2021 ini dapat amanah hasil keputusan dari pusat untuk di Raker pusat bahwa di tahun 2021 untuk Munas yang kelima JSIT Indonesia ini berada di Jawa Tengah. Masya Allah. Nah, tempatnya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai tanggal 31 Juli tahun 2021 begitu. Tempatnya berada nanti di Solo insya Allah. Berarti kita berada di Jawa Tengah ini. Begitu aja. Mantap sekali. Untuk selanjutnya Ustadz ada pertanyaan lagi nih. Nanti kegiatan Munas itu apa saja Ustadz? Oke, jadi Munas itu yang Munas kelima ini khususnya kita berbeda dengan Munas-Munas sebelumnya. Kita nyampaikan dulu di awal ini. Jadi Munas yang keempat, Munas yang ketiga atau Munas yang kedua dan kesatu itu peserta untuk kegiatan Munas itu adalah seluruh kepala sekolah se-Indonesia dan pengurus yayasan se-Indonesia. Tahun ini kita dari data pusat ada 2.350 SIT se-Indonesia. Masya Allah. Nah ini nanti akan berkaitan dengan kegiatan Munas yang akan kita laksanakan. Nah karena kondisinya pandemi, khususnya di pandemi ini, maka ada kebijakan dari SC, dari pusat bahwa untuk kegiatan Munas ini hanya didelegasikan untuk setiap wilayah itu 3 orang. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi setiap wilayah dan dari 34 provinsi, 34 provinsi, sehingga kalau 3 rata-rata ada 102 perwakilan dari wilayah. Ditambah dengan pengurus pusat ada 89, jadi totalnya ada 191 peserta. Lah kegiatannya kita mulai dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung, bedanya begitu. Jadi ada kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Lah kalau kegiatan pendukung, rangkaian Munas ini sudah kita mulai sebenarnya ini saat ini. Berarti sudah mulai. Sudah. Sejak kapan itu? Sejak kita rilis untuk kegiatan kita yang di awal ini adalah lomba. Jadi kegiatan lomba-lomba. Betul. Kegiatan lomba-lomba. Jadi lomba yang sudah kita laksanakan itu sejak bulan Mei. Mei ini Mei ini sudah kita rilis. Jadi Mei ini kita rilis itu kemarin untuk April Mei ini adalah jenjang SMP dan SMA, kemudian ada jenjang SD, ada jenjang PAUD. Kegiatan lomba-lombanya apa saja? Kegiatan lombanya ada lomba kepala sekolah. Khusus untuk kepala sekolah. Khusus kepala sekolah, namanya Grand Design Pendidikan tahun 2045. Jadi kepala sekolah kita minta untuk bagaimana berangan-angan tentang pendidikan di tahun 2045 itu seperti apa. Nanti dilombakan. Jadi angan-angan yang bagus, visioner, kuat, begitu, sehingga nanti itu yang menjadi juaranya. Kemudian lomba guru
ada namanya lomba pembelajaran, simulasi pembelajaran berbasis IT. Jadi karena kondisinya pandemi, maka kita minta untuk guru-guru berkreasi bagaimana mengajar ke anak dengan virtual, kemudian menarik begitu. Dan dilihat buat video sehingga nanti teman-teman guru yang lain bisa terinspirasi dari peserta lomba ini. Kemudian ada yang jenjang SMP SMA untuk siswanya beda-beda. Kalau SMP SMA SD PAUD untuk guru dan kepala sekolahnya sama, tapi untuk siswa beda. Untuk SMA itu kemarin kita minta untuk meresum buku Taklimul Muta'alim. Kemudian untuk yang tingkat SMP kemarin kita minta untuk berpidato bahasa Inggris, speak contest. Kemudian untuk SD, untuk jenjang SD kita minta untuk kemarin membuat surat dan membacakan surat untuk guru. Jadi rasa kangen karena kan pandemi ya. Lama nggak ketemu. Sehingga lama nggak ketemu akhirnya kan kangen, sehingga dibuat dalam surat itu bagaimana mengungkapkan anak-anak itu pengen ke sekolah lagi, rindu sekolah dan pandemi ini hilang begitu. Kemudian untuk yang PAUD, untuk siswanya kita kemarin mengadakan, dan insya Allah ini akan tayang di YouTube JSIT Indonesia. Untuk yang SMP SMA SD sudah, yang PAUD nanti insya Allah akan tayang di pertengahan bulan Juni. Untuk PAUD membacakan puisi bahasa daerah. Jadi nanti dari Papua sampai Aceh itu beda-beda bahasanya. Jadi menarik banget ini Ustaz. Menarik banget. Jadi ini nanti nasionalisme, karena JSIT kita kemas di Munas ini nasionalisme. Jadi budaya dari Aceh sampai Papua itu kita akan tayangkan di JSIT Indonesia dan di kegiatan Munas ini. Berarti teman-teman semuanya bisa nih ikuti YouTube-nya JSIT Indonesia ya. Itu baru awal lomba-lomba saja, dan rangkaian kegiatan kita yang lain cukup banyak, masih banyak. Sehingga itu baru lomba. Kita masih menyusun di tanggal 26 Juli, karena nanti Munas itu akan kita rangkaian utamanya itu di antara tanggal 26 sampai tanggal 31. 26 nanti kita insya Allah akan kedatangan tokoh nasional dalam kegiatan kita di 4 pilar. Ada kegiatan 4 pilar ya? 4 pilar, nanti siapa pembicaranya nanti tunggu saja, insya Allah nanti akan ada flyer. Masya Allah. Begitu, dan nanti kita akan mengundang dari Wakil DPR RI untuk bisa memberikan motivasi arahan nasionalisme ke kita semuanya, ke peserta kegiatan 4 pilar. Kemudian di tanggal 27 dan 28 Juli tahun 2021 nanti akan ada kegiatan training magnet rezeki, training online magnet rezeki. Jadi nanti kita akan mendatangkan beliau motivator juga, Ustadz Nasrullah. Nanti Ustadz Nasrullah bersama dengan Ustadz Jahri begitu. Beliau nanti akan menyampaikan selama 2 malam berturut-turut nanti bisa mengikuti magnet rezeki. Peserta siapa saja boleh mengikuti. Sehingga nanti di sini akan dicas bagaimana seseorang itu berpikir tentang rezeki. Kadang kan kita mikirnya rezeki sama gaji sama begitu semuanya ya. Dan bagaimana ketika kita nanti sudah mengikuti kegiatan magnet rezeki ini, selain kita konsepnya berubah, kita juga nanti akan memunculkan kemauan untuk bersedekah kuat. Karena nanti insya Allah peserta yang mengikuti kegiatan magnet rezeki ini karena berbayar, tapi biaya yang akan digunakan untuk kegiatan magnet rezeki ini nanti akan disumbangkan untuk kemanusiaan semuanya. Jadi di JSIT kita ada bidang kemanusiaan, dan bidang kemanusiaan ini nanti akan uang yang terkumpul itu akan infakkan semuanya. Infakkan semuanya. Jadi nanti jangan sampai kelewatan untuk magnet rezeki. Kemudian di tanggal 29 nanti ada kegiatan konferensi internasional. Kita akan mendatangkan pembicara dari luar negeri dan dalam negeri, dan kita nanti santukan. Nah, nanti konferensi internasional ini menjadi wadah bagaimana kita berinteraksi, bersilaturahim dan berkomunikasi dengan peserta yang dari luar negeri, juga peserta dari dalam negeri, termasuk pembicara yang dari luar negeri dan pembicara yang dalam negeri. Jadi pembicara dan pesertanya dari dalam negeri dan luar negeri. Luar biasa nanti insya Allah. Berarti ini go internasional. Go internasional, karena nanti kita akan masuk ke tema kita adalah bahwa JSIT itu berwawasan global. Jadi berkembang dan berwawasan global ini adalah kunci kita. Sehingga nanti kegiatan Munas ini di dalam Indonesia kita nasionalisme kuat, ikatannya kuat dari Papua sampai Aceh tadi. Kemudian global juga kita ke luar negeri, karena kita JSIT itu juga sudah berkomunikasi dengan hubungan internasional. Nah, itu kemudian nanti di tanggal 29-nya dari pagi sampai sore itu kegiatannya konferensi internasional. Kemudian nanti ada pembukaan Munas yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun, termasuk kita-kita ya. Ini kapan ini? Gongnya ini, gong Munasnya ini. Yang nanti itu ini sudah kita setting luar biasa. Kita akan datangkan tokoh-tokoh nasional di situ, insya Allah.
Kemudian nanti ada pembukaan di hari Kamis malam. Jadi malam Jumat. Tanggal 29 malam. Jadi malam Jumatnya itu Kamis itu kan tanggal 29, kemudian malamnya jam 8 sampai selesai. Nanti kita akan datangkan beberapa artis, ada MC-nya nanti kita datangkan Arie Untung dan Feni, suami istri, insya Allah kalau tidak ada halangan. Kemudian nanti akan kita datangkan pembukaan. Di acara pembukaan beliau Bapak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, semoga nanti tidak ada halangan beliau untuk bisa hadir. Kemudian nanti tokoh-tokoh juga kita akan hadirkan juga di acara kita. Jadi dari tokoh nasional sama tokoh lokal untuk bisa mewarnai kegiatan kita di situ. Sama beberapa artis nanti kita juga akan hadirkan di situ. Wah, mengundang artis juga. Artis juga kita undang untuk bisa memeriahkan kegiatan pembukaan, sehingga nanti pembukaan Munas ini bukan miliknya JSIT saja, tapi milik siapa saja yang bisa mengikuti pembukaan berarti itu. Berarti ngapunten Ustaz. Berarti nanti kegiatan Munas ini bisa kita saksikan juga walaupun tidak tidak sekolah di SIT. Boleh. Jadi ini memang pada dasarnya yang pertama targetnya dari SIT, tetapi luar SIT kita harapkan juga bisa mengikuti, boleh. Sehingga nanti ada inspirasi, ada masukan ke SIT, sehingga acara pembukaan ataupun acara penutupan atau acara inti-inti itu siapa saja boleh mengikuti. Kemudian nanti malamnya pembukaan, insya Allah nanti tunggu saja seperti apa settingannya, nanti akan ada info berikutnya. Kemudian nanti paginya di hari Jumat, ini sudah offline. Kalau tadi yang tanggal 26, 27, 28, 29 yang tadi Mandat Rezeki, konferensi internasional, kemudian yang 4 pilar itu online. Tapi yang offline nanti kita berada di Hotel Lord Inn Surakarta, itu mulai tanggal 29-nya. Malam pembukaan itu sudah offline yang kita undang tadi 3 perwakilan provinsi sama pengurus pusat. Kemudian nanti hari Jumat paginya nanti akan ada kegiatan yang peserta yang datang ke offline itu ada agenda sidang komisi. Kemudian akhirnya kita akan datangkan artis, dan pembicara nasional untuk mengikuti kegiatan atau kita mengadakan kegiatan webinar parenting. Alhamdulillah sudah kegiatan parenting juga. Ada parenting juga, parenting nasional. Sudah kita datangkan, insya Allah ada Kak Seto sebagai pembicara, Kak Seto. Kemudian nanti keynote speakernya insya Allah Pak Ganjar kita undang. Kemudian nanti ada dari IDAI, kemudian rencananya Dr. Aman. Kemudian ada juga yang dari artis juga. Tadi Arie Untung tadi, sama Penny tadi kita undang juga untuk bercerita tentang parenting, keluarga, berbicara tentang keluarga. Karena kan sekarang kan Arie itu kan baru hijrah ya itu ya, baru hijrah. Bagaimana bisa pengelolaan hijrah yang baik, nanti juga bisa disampaikan berbagi pengalaman. Kemudian nanti sampai sebelum Jumatan, kemudian pada Jumatan nanti akan ada webinar pendidikan. Webinar pendidikan nanti online, jadi nanti silahkan nanti bisa mengikuti. Kalau tadi offline ada, online ada, tapi yang jauh-jauh online, nggak usah datang ke Solo. Lalu yang pada Jumatan ada kegiatan namanya webinar pendidikan, nanti kita akan datangkan insya Allah kalau tidak ada halangan Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, kemudian nanti ada Prof. Sofyan dari Rektor UMS, kemudian Ustadz Sukro juga nanti kita datangkan juga untuk bisa menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Kemudian nanti ada Romo David, ada dari Nasrani, sebagai tokoh Nasrani yang nanti kita undang untuk bisa berbicara tentang pendidikan secara global di Indonesia, begitu. Jadi itu kemudian nanti sampai sore, kemudian malamnya ada kegiatan penutupan sekaligus pelantikan pengurus baru untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2025. Berarti ngapunten. Untuk target utama kegiatan Munas ini sebenarnya apa? Sebenarnya targetnya banyak banget ya kegiatan. Betul. Target utamanya itu sebenarnya pada dasarnya begini, inti dari kegiatan Munas itu adalah inti kegiatan selama 5 tahunan sebuah organisasi. Yang satu berbicara tentang ADART. Jadi selama 5 tahun itu ADART itu senantiasa berkembang. ADART organisasi, dan di dalam Munas ini nanti ada kesepakatan baru dari sidang-sidang tadi. Adakah perubahan tentang ADART? Karena tidak saklek ya ADART kita. Sehingga nanti kalau ada masukan saran di dalam sidang itu, sehingga ADART ada perubahan, maka setelah Munas ini nanti akan ada sosialisasi ADART baru. Kemudian yang kedua, arah kebijakan. Arah kebijakan ini bagaimana peran serta JSIT di pendidikan secara nasional ataupun internasional. Sehingga nanti ada kebijakan-kebijakan yang diambil dari kepengurusan, sehingga ini menjadi indikator nanti yang akan ditarget selama 5 tahun. Dan ini namanya arah kebijakan, AK. Nanti indikator setiap program itu nanti akan berorientasi pada arah kebijakan kita.
Kemudian yang paling penting, poin yang penting itu nomor 3 ini adalah pelantikan. Wah, ini Pelantikan apa ini? Nah, jangan tanya siapa pengurusnya ya. Jangan termasuk ini. Bukan. Insya Allah betul. Jadi nanti akan ada periode baru di tahun 2021-2025. Ya. Jadi kepengurusan baru CSIT Indonesia ini nanti akan dilantik di acara penutupan. Nanti siapakah ketuanya kita belum tahu. Belum tahu. Apakah mungkin nanti ada Ustadz Zahri lagi, Ya. Insya Allah, atau Ustadz Suhartono, atau Ustadz Mas'ud, atau Ustadz Fahmizul, atau ada Ustadz Anton seumpamanya, atau siapapun, atau mungkin Bunda Sri ada dari perwakilan dari pusat, ada Bu Sinta juga ada, atau Ustadz Ashari Holil, kita nggak tahu nanti siapa yang menjadi ketuanya. Nah, nanti itu masih rahasia. Masih rahasia karena nanti akan ada keputusan untuk itu pada masa persidangan yang akan dilaksanakan di tanggal 29 sampai tanggal 30 itu. Kemudian malamnya nanti penutupan untuk seluruh peserta dan semoga lancar semuanya. Amin. Kemudian di hari terakhir di tanggal 31 karena kan tanggal 26 sampai 31 nanti agendanya untuk peserta yang offline yang hadir ke Solo nanti akan ada kegiatan City Tour. Wah, ini asik. Semoga ini. aman, pandemi lancar. Amin. City Tour nanti kita akan ajak karena pesertanya ada yang dari Papua, sudah datangnya, ada yang daftar dari Papua, ada yang dari Aceh, kemudian ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, kemudian Jawa sendiri, kemudian Bali udah daftar ini, daftar. Sudah masuk dari Bali. Sudah beberapa sudah masuk pendaftar, alhamdulillah. Lah nanti kita akan ajak keliling Solo. Kita akan mengenalkan budaya Solo. Seperti apa Solo, kemudian kenalkan batik, kenalkan keraton. Belangkon. Boleh. Belangkonnya keren, ini kan khas Jawa ya. Nanti di di Masjid Agung. Kemudian nanti ada keraton, di Museum Keraton. Kemudian nanti kita akan kenalkan juga yang khasnya orang Solo itu kan pasar Klewer. Kalau mungkin nanti ada yang bagus sendiri itu enggak level begitu sama banyak. Nanti kita akan masukkan ke kampung batik Solo di Kauman. Jadi nanti kenal di situ. Mungkin ada yang tertarik beli batik atau beli mungkin blangkon atau yang lain mungkin di situ juga nanti tersedia. Sehingga maka daripada itu kita berharap nanti seluruh perwakilan delegasi dari masing-masing wilayah bisa hadir dalam kegiatan Munas ini karena kita sudah persiapkan sedemikian rupa. Hampir sudah setahun ini kita persiapan. 1 tahun Ustaz, iya, persiapan 1 tahun persiapan dari waktu ke waktu karena memang ada banyak hal yang harus kita selesaikan dan insya Allah kita berusaha seoptimal mungkin kami dari panitia Munas untuk menyambut ustadz dan ustadzah semuanya, perwakilan dari wilayah dan juga pengurus pusat untuk bisa hadir dalam kegiatan Munas 5 CSIT Indonesia ini. Begitu sama. Ya, matur suwun ini sudah memberikan banyak gambaran tentang Munas 5 CSIT yang begitu menarik luar biasa. Insya Allah. Dan patut kita ikuti ini ya. Wajib. Patut baik kita nanti ikuti. Offline ataupun online. Nanti yang tidak bisa hadir di offline karena ada keterbatasan tempat dan keterbatasan peserta, maka kita minta wajibkan untuk seluruh kepala SIT dan guru-guru SIT ataupun wali santri SIT ataupun orang umum untuk bisa mengikuti di channel YouTube CSIT Indonesia. Atau di Zoom yang nanti kita akan link sebagai biar kita bisa interaksi begitu di grup Zoom. Begitu matur suwun ini Ustaz sudah sami-sami lumayan panjang lebar ya kita ngobrol. Nanti bisa kita sambung lagi dalam poin-poin tertentu nanti bisa jadi ada waktu tersendiri. Terima kasih ini dari saya Ustaz ya. Sami-sami. Atau mungkin ada pesan untuk teman-teman semuanya. Siap. Sebelum kita akhiri lah. Boleh. Syukran Ustaz Jamal. Jadi begini, Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, seluruh keluarga besar SIT se-Indonesia, baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kegiatan Munas 5 CSIT Indonesia ini adalah kegiatan bersama, bukan kegiatannya orang-orang Solo, bukan kegiatannya orang Jawa Tengah. Jadi ini bagian dari kegiatan kita bersama secara nasional se-Indonesia. Maka daripada itu karena kegiatan ini kegiatan bersama, maka mari kita sengkuyung bareng-bareng, kita sukseskan bareng-bareng sehingga nanti kegiatan Munas ini bisa sukses. Amin. Baik itu ide, gagasan, tenaga, materi, finansial ataupun kerjasama dalam support kegiatan, support peserta dalam kegiatan, dan ini yang kita harapkan semuanya. Sehingga nanti setiap kegiatan pendukung, baik kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan banyak sekali tadi ataupun kegiatan inti, nanti semuanya bisa lancar, sukses dan sesuai target yang kita harapkan.
Dan saya yakin kalau kita semuanya kompak, seluruh SIT se-Indonesia itu kompak, pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus kabupaten, kemudian seluruh kepala SIT dan guru-guru SIT, serta santri semuanya, wali santri semuanya kompak, maka insya Allah nanti kegiatan Munas ini bisa khidmat. Amin. Dan ya sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga nanti lancar dan ya periode berikutnya nanti bisa semangat untuk mengemban amanah. Amin amin. Gitu aja, Allah. Mbak, dari Matur kami. suwun ini Sami-sami, ya. Masya Allah, sami-sami. berarti jangan lewatkan kegiatan Siap. Munas Betul, 5 betul. CSIT ini. Pokoknya Iya. sangat menarik sekali. Betul. Terima kasih nih Ustaz Sami-sami, Zainal nggih. sami-sami Matur ya. suwun. Mari. Sami-sami. Demikian podcast pada kesempatan kali ini bersama dengan Ustadz Zainal selaku Wakil Ketua kegiatan Munas 5 CSIT Indonesia. Terima kasih banyak. Saya Jamaluddin. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.